semakin dikenal oleh masyarakat Jakarta karena saya tergolong, ya bukan tergolong tapi memang baru berada di kancah politik, dunia politik seperti ini. Tentu saya syukuri itu sebagai katakanlah langkah awal saya untuk menapak lebih lanjut lagi. Survei beda-beda lah, kita nggak komentar. Saya akan kerja sebaik mungkin, ketemu masyarakat sebaik mungkin. Saya nggak tahu, nggak mau pusing lah saya. Minggu lalu kita nomor 1, sekarang nomor 3, nanti minggu depan lagi naik nomor 2, nanti nomor 1 lagi. Ya survei selalu begitu. Apakah betul pasangan Agus Silvi berkonsultasi politik di lingkaran survei Indonesia, LSI Lingkaran? Saya tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu walaupun satu ruangan, satu gedung? Tidak tahu. Yang saya tahu Agus Silvi tidak pernah datang ke sini, tidak pernah berkonsultasi di kantor ini. Tidak datang kandidatnya, tapi datang timnya kan bisa. Carta Politika juga lembaga konsultan politik. Yang ingin saya tanyakan, apakah Carta Politika juga merupakan lembaga konsultan untuk Ahok Jarot? Tidak, jelas. Sama sekali tidak? Sama sekali tidak, saya bisa bertanggungjawabkan. Permasalahannya bukan hanya foto, tapi tangan Anda menunjukkan angka 2 yang berarti nomor urut dari pasangan Ahok Jarot. Bagaimana penjelasan Anda soal itu? Prediksi LSI Lingkaran, satu putaran atau 2 putaran Pilkada DKI Jakarta? 2 putaran. Berlangsung 2 putaran atau 1 putaran Pilkada DKI Jakarta? 2 putaran. Saudara, setiap kali musim pemilihan selalu memunculkan hal yang mengejutkan. Tak terkecuali pilkada saat sekarang. Dan yang paling menyita perhatian, tak dapat dibantah, Jakarta. Perhatian tidak hanya tertuju pada para kandidatnya, tapi juga survei yang hasilnya beraneka ragam. Peringkat pertama bisa ketiganya menang, bergantian. Saudara, benarkah ada perang survei penyokong calon? Saya Aiman Wicaksono, ikuti saya. Bak pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah DKI Jakarta kini selalu menjadi sorotan publik. Bahkan banyak yang menilai lebih panas dibanding Pilpres lalu. Sejak dimulainya masa kampanye pada Oktober 2016 lalu, gejolak mulai terasa. Gaduh di dunia nyata, panas di dunia maya. Kasus dugaan penodaan agama yang menimpa kandidat gubernur nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama Ahok, juga mewarnai jalannya proses suksesi pimpinan ibu kota kali ini. Hasil survei pun bergejolak. Sebelum masa kampanye, petahana Ahok selalu merajai survei. Namun pasca kasusnya bergulir, tingkat keterpilihan alias elektabilitas petahana turun. Bahkan di bulan Januari, sebulan sebelum pemilihan, hasil survei masih beraneka ragam. Yang menjadi janggal, semua kandidat menang dalam survei yang berbeda, hanya waktunya bergantian. Kami mencatat, hasil survei Lingkaran Survei Indonesia LSI menempatkan pasangan Agus Silvi di urutan pertama, disusul Ahok Jarot di urutan kedua, dan kemudian Anis Sandi di posisi paling bontot. Berbeda, hasil survei Carta Politika yang dirilis sebelumnya, meski menempatkan Agus Silvi di urutan pertama, disusul Ahok Jarot dan Anis Sandi di urutan kedua dan ketiga, survei Carta Politika yang dirilis pada November 2016 lalu menjadi hasil survei yang pertama memperlihatkan kenaikan signifikan elektabilitas Ahok kala itu. Padahal, pada bulan November, elektabilitas Ahok di semua survei turun karena unjuk rasa besar 4 November. Lain pula halnya dengan Polmark Research Center yang menempatkan Anis Sandi di urutan pertama, menempel ketat Agus Silvi dan Ahok Jarot di urutan kedua dan ketiga. Hasil Polmark ini merupakan satu-satunya hasil survei yang menempatkan Anis di posisi pertama Pilgub DKI. Waktu habis, ditahan. Pendukung nomor 1 tadi kita sudah sepakat baik
dalam waktu 2 menit. Memang, selain kampanye, debat kandidat Cagup dan Cawagup DKI Jakarta dinilai mempengaruhi naik turunnya hasil survei. Dalam debat, tak jarang para kandidat saling beradu kemampuan dan perang pernyataan. Misalnya, pada debat pertama, saat menanggapi Agus soal dana bergulir 50 juta rupiah untuk 1 unit usaha warga, Ahok mengatakan usulan Agus Silvi itu rawan dikorupsi. Pernyataan Ahok ini pun dijawab Cagup nomor 1 Agus Yudhoyono. Heran, hasil audit terakhir, namanya dana bergulir itu sudah di stop. Karena di zaman Bu Silvi masih jadi wali kota, Pak Foke masih gubernur, itu macet ratusan miliar. Dan beberapa penerima dana bergulir ini masuk penjara. Makanya setelah dievaluasi, kami kembalikan evaluasi kepada Bank DKI. Nah, kami tidak mengerti bagaimana caranya. Inilah masalahnya, pemimpin yang selalu curiga dengan rakyatnya sendiri. Pertama tadi pertanyaannya, bagaimana meyakinkan agar masyarakat tidak masuk penjara? Selalu otaknya bagaimana masyarakat tidak masuk penjara? Bagaimana pertanyaannya kalau mereka berhasil? Tidak pernah ditanyakan. Tadi pemberdayaan RT RW 1 miliar, Pak Jarod pertama-tama menyampaikan pertanyaan tadi seperti itu. Pak Basuki juga menyampaikan bagaimana nanti untuk bantuan modal usaha atau dana bergulir. Tetapi yang perlu kita yakin di sini adalah tujuannya benar, membantu mengembangkan UMKM. Kami bergerilya selama 3 bulan. Semua mengatakan kami sulit modalnya, Pak, kami tidak diperhatikan. Kami berkeliling juga, semua komunitas RT RW mengatakan kami tidak diperankan sebagaimana mestinya. Kami ingin berinisiatif, kami tahu lingkungan kami puluhan tahun tinggal di sini. Dan itulah mengapa kami ingin berdayakan RT RW, karena kami yakin bersama rakyat Jakarta akan maju. Baik, itu tadi tanggapan. Sementara Ahok sempat memberikan sindiran kepada Anies soal janji dan rencana yang akan dilakukannya. Kami mengatakan berkali-kali sejak dulu konsentrasi pada manusia. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Justru yang harus ditonjolkan adalah pembangunan kualitas manusia. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor 2 adalah, apa strategi untuk meningkatkan mutu manusia di Jakarta? Apa strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jakarta? Silakan. Ya, baik, silakan paslon 2, Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di dalam visi misi program kami, yang dimaksud dari pasangan calon 3 itu bukan strategi. Kalau strategi kami itu adalah transparansi, non tunai, tapi kami namanya kebijakan. Kebijakan kami, apapun yang dipikirkan, dirancang, dianggarkan, harus membuat penuh otak, perut, dan dompet warga DKI. Nah, di sinilah perbedaannya. Pasangan ini mengatakan kami hanya membangun fisik, jembatan, segala macam. Bukan, karena kami ingin memperbaiki orang. Orang bagaimana mau sekolah, gimana mau beribadah, kalau tempatnya banjir sampai 3 minggu. Karena itulah kami membangun fisik, seat pile, danau, membuat sungai yang rapi. Jadi ini bukan dilihat benda mati. Ketika kita melihat sebuah taman, ruang publik terbuka ramah hijau. Ini benda mati, iya. Tapi ini dikaji dengan pemetaan sosial supaya orang dari janin sampai lansia betah di sana. Nah, makanya kalau kita hanya mengatakan membangun manusia, tidak ada bangun benda matinya, itu namanya apa tuh enggak? Itu namanya teori. Ngajar di dosen, di kampus, itu ya teori, cuma ngomong saya mau bangun ini, bangun itu, bangun ini, tapi nggak ada actionnya. Di lain kesempatan, Anies membalas menyindir Ahok. Itu namanya apa tuh nggak? Itu namanya teori, ngajar di dosen, di kampus, itu ya teori, cuma ngomong saya mau bangun ini, bangun itu, bangun ini, tapi nggak ada actionnya. Kalau kami tahu tujuannya, visinya jelas, terukur, ya harus membangun, harus ada fisik supaya sumber daya manusia ini tercapai. Nah, saya kira pasangan nomor 3 memang gayanya mungkin dosen gitu ya. Terima kasih. Waktunya habis, Pak Basuki. Ya. Baik, ini paslon 3, giliran Anda menanggapi. Pendukung paslon 2, paslon 3 giliran Anda menanggapi dan waktu 1 menit, silakan. Saya rasa sederhana, pertanyaannya bagaimana membangun manusia. Jawabannya nggak nyambung sama sekali. Karena itu
Pendukung Basuki paslon nyamanya. 3. Karena itu Pak Basuki, jangan hanya kerja. Harus punya gagasan, harus punya kata-kata. Karena dua itu memberikan narasi. Dan Bung Karno mengatakan, banyak bicara, banyak bekerja. Bukan hanya banyak bekerja tanpa bicara. Tugas pemimpin mengirimkan pesan dan itu menggunakan kata-kata. Kalau Anda meremehkan kata-kata, maka Anda akan memecah belah warga Jakarta. Hormati kata-kata. Hormati kata-kata. Demikian pula pada debat kedua. Meski bagi banyak orang di dunia maya menilai debat pertama lebih seru, debat kedua juga beberapa kali memunculkan tanya jawab berupa sindiran. Misalnya, suasana saat Silvi menanggapi jawaban Ahok yang menyebutkan dirinya tidak mengerti undang-undang. Makanya saya kira ya, birokrat-birokrat yang lama ini, saya mengerti, walaupun sudah 20-30 tahun jadi pejabat, tapi undang-undang tentang keuangan berbasis kinerja, itu baru dilakukan sejak tahun 2001. Dan seluruh Indonesia dijalankan 2006. Kebetulan saya orang keuangan, saya jadi bupati, jadi DPRD, saya kuasai sekali undang-undang keuangan daerah berbasis kinerja. Mungkin Bu Silvi salah satu yang kurang mempelajari berbasis kinerja tadi. Terima kasih. Saling bertanya, menjawab, menanggapi dan menanggapi kembali sudah dilakukan antara paslon 1 dan 2. Bisa tenang? Bisa tenang kembali? Bisa tenang kembali para pendukung? Kita semua sesuai komitmen sejak awal dan kami tidak akan pernah bosan mengingatkan untuk ketertiban sepanjang berlangsungnya debat pada malam hari ini. Insiden selanjutnya terjadi saat cawagup nomor urut 1, Silviana Murni, lupa menyisipkan pertanyaannya. Uang wilayah tersebut. Bahkan ada produk-produk hukum yang dibuat oleh Pergub. Contohnya 178 tahun 2015 tentang penataan kegiatan dalam pemanfaatan tata ruang. Kemudian ada lagi Pergub 139 2016 tentang RPTRA. Ada lagi 2010-2016 tentang kompensasi. Waktu habis paslon 1. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Waktu habis silakan paslon 1 Keterlibatan kembali ke masyarakat. tempat. Sekali lagi paslon 1 silakan Keterlibatan kembali ke masyarakat. tempat. Kami silakan paslon 1 silakan kembali ke Keterlibatan tempat. masyarakat kok nggak sudah Waktu tidak bisa ditambah, tidak bisa Tidak. ditambah. Mohon, kami mohon sekali lagi tepat waktu sesuai dengan durasi yang ditetapkan. Paslon 1, 2. Debat menyisakan satu kali lagi di tanggal 10 Februari 2017. Dari debat, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kemampuan para kandidat. Selain debat, hasil survei juga bisa dipengaruhi oleh hal lain, termasuk permainan responden dan juga jenis pertanyaan pada lembar kuesioner. Pertanyaannya, benarkah ada perang antar lembaga survei untuk menggiring opini masyarakat memilih calon tertentu? Ada 6 kali, kalau 200 juta kali 6 1,2 M. Siapa yang biayai?